بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, yang jumlahnya tidak terhitung, antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai malam ini kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kegiatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan wawasan agar supaya kita semakin takwa Allah, maka pada kesempatan ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada Takmir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkegiatan Ramadan tahun ini. Dan ceramah saya hari ini karena berkaitan dengan nuzul Quran, katanya si panitia, katanya Takmir, maka malam ini kita kasih judul dalam ceramah ini adalah orang yang bingung bertanyalah kepada Al-Quran. Kenapa kita harus tanya sama Al-Quran? Nah, ini kaitannya dengan Ramadan dan Al-Quran. Berulang-ulang diceramahkan oleh penceramah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan inilah awal diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya, siapa yang kebingungan dalam kehidupan ini, tanyalah kepada Al-Quran, insya Allah ketemu jawabannya. Mungkin ada yang ledek, Pak, saya ini dari Jakarta, ini mau ke Kenjeran, mau ke pantai Kenjeran, apa jalanannya kemana? Tanya Quran. Bisa. Apakah ada dalam Al-Quran jalan Kenjeran? Ya ora ono. Jadi bagaimana Quran? Fas'alu ahla dzikr, tanyalah kepada ahlinya. Ya takon jalan, takon sampai tukang pecel ya enggak tahu. Tanya kepada ahli perjalanan, bagian lalu lintas kah, atau bagian RT RW, atau bagian camat dan sebagainya, insya Allah ketemu. Fas'alu ahla dzikr. Itu contoh. Nah, sekarang ini kalau kita baca-baca di WA, orang sedang ramai membicarakan NASA. Ya, kita ini orang intelek lah. Akhir-akhir ini NASA mempersoalkan, memberikan tahu kepada masyarakat, masyarakat, tahun 2024 akan ada badai matahari. Apa dia? Berupa jilatan api dari matahari beserta dengan, nah ini ada tekanan-tekanan, ada limpahan-limpahan dari magnet matahari.
Itu NASA. Sehingga mungkin berakibat kepada bumi antara lain yang kaitannya dengan listrik, yang kaitannya dengan sinar, yang kaitannya dengan ya seperti internet, radio dan sebagainya akan terpengaruh. NASA bilang. Ada lagi ahli lain, Profesor Dr. Daniel Brown. Ini dari Inggris. Dia mengatakan bukan api, badai matahari itu bukan api dari energi matahari, bukan. Yang keluar adalah pancaran sinar yang amat kuat dari matahari disertai dengan penata ulang dari magnet matahari, dan itu berpengaruh kepada bumi. Nanti akan timbul panas matahari lebih dibandingkan yang biasa, dan ada lagi yang berpendapat nanti akan terjadi gelap bumi ini selama 17 hari 17 malam. Katanya, benarkah itu? Wallahu a'lam. Itu hanya diperkirakan. Katanya kenapa? Karena dikala 11-an tahun, tiap 11-an tahun ada namanya badai matahari, tinggal kecil besarnya tidak sama. Katanya tulisan-tulisan, saya bukan ahlinya. Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada Quran, bagaimana tentang matahari? Karena akibat-akibat dari badai matahari ini banyak orang bingung, terutama orang-orang yang banyak duitnya, banyak hartanya. Katanya tulisan, konglomerat, milioner pada bingung. Kenapa? Bagaimana kalau terjadi kerusuhan? Bagaimana kalau terjadi huru hara di bumi ini? Hartaku ya apa? Akhirnya apa? Orang-orang pinter, orang-orang punya duit ini akhirnya apa? Cari solusi, cari jalan, bikin bunker. Ya toh, kita dengar sekarang ini ada bunker kiamat, bunker anti kiamat. Loh, ini perlu kita bicarakan karena masalah kiamat bagi orang Islam termasuk rukun iman. Padahal mereka ini umpamanya Mark Zuckerberg, ini orang kaya Amerika. Mark Zuckerberg, dia bikin bunker anti kiamat. Jadi kalau terjadi bom nuklir sekalipun di atas bumi ini tidak akan mampu untuk menembus ke bunkernya. Kalau kita di bumi ini ibarat musim kemarau, cacing tidak ada di sawah. Kemana? Dia masuk, dia gali tanah, dia masuk bikin bunker dalam tanah untuk keselamatan dirinya. Ini juga demikian, dia bikin bunker, tujuannya adalah untuk keselamatan dirinya. Bisa memuat bunkernya ini 250 orang, banyak ahli di situ, dokternya ada, ahli makanannya ada, ahli pertaniannya ada, pendek kata, semua keperluan hidup disiapkan dalam bunker itu. Ada 5 negara yang sudah membolehkan bikin bunker. Nah ini kan wujud dari keprihatinan, wujud dari ketakutan, wujud dari kebingungan orang-orang yang tidak punya Gusti Allah. Nah, akhirnya mereka bikin bunker dengan keyakinan, dinamai sekarang ini bunker anti kiamat. Nah ini kan merusak keimanan panjenengan ya, sampean percaya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir bil qadri khairihi syarihi minallah. Rukun iman ada 6. Nomor 5, kita harus percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Sekarang sudah dikembangkan bunker anti kiamat. Nek wis duwe bunker, kiamat bagaimanapun ora bakal nerjang DE. Jadi dia selamat dari kiamat menurut keyakinan para ahli itu.
Kenapa? Karena bunker itu dilapis dengan baja-baja khusus nuklir, bom penyakit itu tidak bisa masuk. Kenapa? Saking hebatnya itu bunker katanya. Nah, ini kaitannya dengan masalah keyakinan, kaitannya dengan masalah keimanan. Mari kita lihat bagaimana Islam, bagaimana Quran. Apakah juga Quran ada menceritakan tentang langit? Katanya Quran itu hanya cerita tentang masalah ibadah. Itu orang yang tidak senang sama Quran, tidak senang sama agama Islam. Dikira Islam hanya cerita masalah ibadah, masalah akhirat. Tidak. Masalah matahari, masalah kiamat, masalah porak-porandanya dunia ini ada dalam Al-Quran ini. Nah, kita lihat matahari, bunker, kiamat, 3 macam hari ini kita akan ceritakan dalam Quran. Apa itu matahari? Kalau tadi dibicarakan yang satu bilang api, lidah api akan menjulur-julur. Satu. Yang kedua lain lagi, profesor yang lain lagi, bukan api. Semburan gas, semburan sinar dari matahari, energi matahari berupa sinar menyembur. Dan kemudian yang ikut menyemburkan tadi kan magnetnya kemudian menata ulang. Itulah yang dikatakan badai matahari, katanya yang lain. Quran bagaimana? Apakah matahari itu api? Apakah matahari itu sinar? Atau bagaimana? Adakah diisyaratkan secara garis besar dalam Al-Quran? Ada. Banyak Quran menceritakan tentang matahari. Salah satunya adalah ayat 5 dari surat Yunus. Surat Yunus ayat 5. Wa ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Potongan ayatnya seperti itu. Wa ja'ala, dan Allah telah menciptakan, telah menjadikan asy-syamsa matahari dhiya'a. Zaman dulu orang Jawa bilang dian. Dhiya'a. Dian, pelita. Pelita itu kan zaman dulu sebelum ada listrik, dibikin dari, ya ada sumbunya, ada minyak tanahnya, dibakar sumbunya, nyala apinya, terang lingkungannya. Dia matahari mengeluarkan sinar, matahari mengeluarkan panas, matahari mengeluarkan api, itu matahari. Tapi wal qamara nura, sedangkan bulan tidak, nura, memancarkan atau memancarkan sinar, balikan, pantulan dari sinar matahari. Nura, bercahaya, mengkilat karena sinar matahari, itu bulan. Dengan demikian matahari juga ada sinarnya, ada panasnya, berarti ada apinya. Nah, itu secara garis besar nanti ahlinya yang cerita. Berikut, orang masuk dalam bunker, bikin bunker karena kebingungan, bikin bunker supaya tidak terkena efek dari badai matahari yang mungkin negatif. Walaupun kiamat, walaupun ada nuklir, saya selamat ada dalam bunker. Ya apa ini? Betulkah ya? Dulu, bukan hanya zaman sekarang saja yang ada. Zamannya Nabi Soleh, itu gunung-gunung dipahat untuk jadikan rumahnya. Kenapa? Dia nantang Nabi Soleh. Wa tanhitunal jibala buyuta. Orang-orang zaman Nabi Soleh memahat gunung untuk dijadikan rumah-rumah mereka, rumah tinggal mereka. Setelah gunung dibolong-bolongi, dilobang-lobangi untuk jadi rumah, nantang sama Soleh, bilang sama Tuhanmu, bikinlah gempa, bikinlah hujan deras, bikinlah
apa saja itu Pak, itu apa namanya, serangan-serangan dari alam, kita tak akan tenang karena rumah saya di dalam gunung. Dan sekarang masih kita bisa lihat contohnya, sisanya di Petra. Yang sudah pernah pesiar ke Petra, ada rumah-rumah indah di sana dari batu yang diukir. Apakah mereka tetap hidup dalam batu itu? Tidak. Bukan gempa apa namanya siksaannya, bukan gempa azabnya. Ternyata qasaiqan, maka listrik nyambar mereka. Yang ada dalam rumah, yang ada di halaman, kena sengatan listrik, mati semua. Sampai sekarang bisa dilihat rumah-rumah pahatan mereka dari gunung-gunung itu. Nah, begitu juga sekarang mereka berkeyakinan masuk di dalam bumi nanti bikin bunker, dia akan selamat. Surat Al-Waqiah bilang, ada dalam surat Al-Waqiah, dikala bumi digoncang, kan gitu, maka nanti gunung-gunung akan berterbangan, tabrakan satu dengan lain. Akhirnya apa? Kahaba'am mumbassa. Akhirnya seperti debu yang diterbangkan. Bumi hancur luluh. Gunung yang katanya kuat pun akan diremuk dan kemudian menjadi walang-walang, seperti juga debu yang berterbangan nantinya. Itu kata surat Al-Waqiah. Bagaimana nyawanya? Nah, nyawanya orang yang bikin bunker, nyawanya orang pada waktu itu diapakan? Nah, ternyata juga tidak ada yang selamat. Kenapa? Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Wa nufiha fis sur, dikala sangkakala ditiup oleh malaikat peniup sangkakala. Udah, ora tuwek ora nom, angus titit mati kabeh. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Orang-orang yang ada di planet bumi, orang-orang yang ada di planet luar angkasa sana, semuanya ya bahasa kasarnya hongko, modar, mati semua. Ya ini katanya orang kasar kan begitu. Artinya apa? Limanil mulkul yaum, tinggal Allah bilang wis mati kabeh. Yo kowe kabeh limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang punya kekuasaan? Hari ini siapa yang punya ilmu dokter uripono wong sing do mati kabeh? Hari ini sapa sing duwe keahlian tulang? Hidupkan balung-balung, tulang-tulang yang sudah pada patah-patah, kulit-kulit sudah robek-robek karena hari kiamat ini. Ayo perbaiki. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang punya? Hari ini siapa yang bisa? Hari ini siapa yang punya kekuasaan? Lil wahidil qahar. Allah punya kuasa, Allah punya kekuasaan, Allah punya paksa kepada Anda semua. Kenapa? Ini karena milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi menambah keyakinan kita, memupuk keyakinan kita, hari kiamat adalah termasuk rukun iman. Dia pasti datang, dia pasti ada, dan itu disebut dalam Al-Quran berulang-ulang tentang masalah kiamat. Ini saya ambil contoh beberapa ayat yang kaitannya dengan sekarang ini yang sudah dikembangkan, bunker anti kiamat. Ini kan akan merusak keimanan panjenengan. Betulkah bunker itu anti kiamat? Nah itu jawabannya seperti itu, surat Al-Waqiah tadi, bahwa nanti semuanya akan kahaba'am mumbassa, seperti debu yang diterbangkan. Bunker yang ada di dalam bumi, buminya sudah
hancurkan. Gunung dipahat, gunung yang katanya kuat, batunya kuat juga diremuk-remukkan sehingga semuanya sudah hancur. Kahaba'am mumbassa, nanti diterbangkan diterbangan seperti debu yang berterbangan. Ini masalah kiamat. Jadi masalah tadi itu matahari kiamat pada mati. Nah, ini sudah terjawab semuanya. Ini masalah keyakinan, ini adalah masalah yang namanya amantu billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada adanya malaikat Allah, wa kutubihi, percaya kepada kitabnya Allah, kalau kita sekarang ini Al-Qur'an. Kemudian percaya kepada wa rusulihi, rasulnya Allah. Terus wal yaumil akhir, harus percaya adanya hari kiamat, bil qadri khairihi wa syarrihi Allah, takdir baik buruk adalah datang dari Allah. Nah, ini jadi sudah masuklah semuanya, termasuk rukun iman, yang dimana masalah yang namanya bungker juga akan ikut rusak apabila kiamat datang. Nah, ini juga dikaitkan hari ini, banyak yang sedang memikirkan, dianggap hari ini adalah tahun 2024 adalah tahun 100 setelah kejatuhan Islam. Islam dulu jaya, zamannya kekhalifahan di Turki sana. Nanti jatuh pada tahun Perang Dunia Kedua, kalah Turki 1924 tanggal 3 bulan 3 1924 oleh Atatürk, penguasa dari Turki pada waktu itu, menghapus, menyatakan bahwa kekhalifahan Utsmaniyah dinyatakan tidak ada lagi. Nah, sejak saat itulah hilang. Nah, sejak 1924 sampai hari ini 2024 sudah 100 tahun, sesuai dengan hadis Rasul bahwa tiap akhir dari 100 tahun Allah akan mengutus yang namanya mujaddid, pembaharu dari agama. Nah, ini juga sedang ditunggu oleh ulama-ulama dunia. Mudah-mudahan, bahkan didoakan ada yang lahir pembaharu itu datang dari Indonesia, karena Nabi pernah cerita datang dari timur. Jangan sampai timur itu termasuklah Indonesia, Allahumma amin. Karena mujaddid ini, itu yang namanya mujaddid itu bisa saja satu orang, bisa dua orang, bisa beberapa orang. Nah, oleh karenanya dianggap 2024 ini adalah ke-100 setelah terpuruknya Islam, sehingga Allah akan mengutus mujaddid baru. Nah, jadi katakanlah si pembaharu ini adalah tokoh-tokoh yang akan memperbaiki, bukan membawa Islam baru, bukan, tetapi akan meluruskan yang bengkok-bengkok, akan menengahkan yang minggir-minggir, akan menjadi kembali lagi kepada yang sebenarnya. Saya rasa ini sudah cukup. Kita masih akan lanjutkan dengan tarwih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.